Bayangin, suamimu selingkuh, tapi yang lebih menyakitkan, ibu mertuamu malah nyuruh kamu diam demi aib keluarga. Dan ini adalah ceritaku. Namaku Rania Ardina, usia 28 tahun. Dan hari ini aku resmi tahu kalau suamiku selingkuh. Awalnya aku kira cuma rasa curiga berlebihan. Namanya istri, kadang hati memang terlalu sensitif. Tapi semakin aku berusaha menyangkal, semakin keras pula kenyataan menampar wajahku. Semakin aku mencoba membenarkan semuanya, semakin jelas pula bahwa yang salah bukan cuma pikiranku, tapi laki-laki yang aku panggil suami itu. Arfan, nama yang dulu membuatku jatuh cinta setengah mati. Nama yang kusebut dalam setiap doa saat berharap jodohku datang dari lelaki baik dan bertanggung jawab. Tapi siapa sangka lelaki itu sekarang malah menggenggam tangan wanita lain sambil tertawa seolah dunia hanya milik mereka berdua. Aku melihat mereka di parkiran mall sore itu. Tanpa rencana, tanpa sengaja, aku sedang mencari hadiah ulang tahun untuk ibu mertua. Saat mataku menatap siluet yang tak asing, Arfan keluar dari mobilnya, membuka pintu dengan sigap. Untuk seorang wanita berambut panjang, memakai dress merah muda dan sepatu hak tinggi. Wanita itu turun dengan senyum manja lalu menggenggam tangan Arfan. Mereka tertawa, lama, nyaman. Bukan seperti atasan dan bawahan, bukan juga seperti sekedar teman kerja, tapi seperti dua orang yang sedang jatuh cinta. Kakiku melemas, aku bersembunyi di balik tiang parkir, hanya bisa melihat dari jauh. Nafasku tercekat, seperti ada pisau yang menancap di dada dan diputar perlahan. Rasanya lebih sakit dari saat aku kehilangan ayahku dulu. Selama ini, Arfan selalu bilang dia sibuk kerja. Lembur, dinas luar kota, bahkan malam minggu pun dia bilang harus mengurus tender klien. Aku percaya, karena aku istrinya, karena aku ingin jadi istri yang tidak cerewet, tidak mencurigai, tidak menuntut macam-macam. Aku ingin jadi menantu yang bisa dibanggakan oleh ibu mertuaku, Bu Ratri. Ya, aku tinggal di rumah mertua sejak awal pernikahan. Keputusan itu bukan pilihanku, tapi keputusan Arfan dan ibunya. Katanya, biar lebih hemat. Katanya, supaya lebih gampang merawat orang tua. Katanya, supaya aku lebih mudah belajar menjadi istri yang baik. Tapi, yang tak mereka bilang adalah, ternyata itu juga artinya aku harus belajar bertahan, diam, dan menelan semua luka sendirian. Bu Ratri adalah tipe ibu mertua yang tegas dan sangat menjaga harga diri keluarga. Setiap kali kami makan malam bersama, nasihatnya selalu sama. Perempuan itu harus kuat, jangan manja, jangan suka mengeluh. Kalau suamimu salah, jangan langsung ribut, perbaiki. Ingat, rumah tangga itu bukan ajang adu benar, tapi adu siapa yang paling sabar. Dan yang paling penting, jangan pernah bawa-bawa masalah rumah tangga keluar. Aib itu dijaga, bukan diumbar. Itu yang selalu dia ulang. Dan aku selama ini selalu mengangguk, menunduk, patuh seperti anak kecil. Karena aku pikir, mungkin itu cara jadi menantu yang baik. Tapi siapa sangka, di saat aku butuh pelukan, butuh dibela, ibu mertuaku justru berdiri di sisi yang sebaliknya. Malam setelah aku melihat Arfan dan wanita itu, aku mencoba bicara.
Aku tunggu momen ketika rumah mulai tenang. Setelah makan malam, aku mencuci piring lebih cepat dari biasanya. Lalu naik ke lantai 2 dan mengetuk pintu kamar Bu Ratri. Kupikir, mungkin aku bisa bicara dari hati ke hati. Kupikir, mungkin beliau bisa menjadi sosok ibu untukku. Tempat mengadu, tempat bertanya, apa yang harus aku lakukan, Bu? Tapi yang keluar dari mulut Bu Ratri justru kalimat yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Saya tahu Arfan lagi dekat dengan wanita itu. Tapi kamu jangan bodoh, jangan gegabah. Kalau kamu ribut, rumah tanggamu hancur. Nama keluarga juga rusak. Bisa-bisa Arfan kehilangan jabatannya. Hatiku mencelos, mataku memanas, tapi aku tetap diam. Saya sudah bilang dari dulu, rumah tangga itu kayak kapal. Kalau ada ombak, jangan langsung loncat. Kalau kamu gak tahan sedikit goyangan, nanti kamu gak akan pernah sampai ke tujuan. Aku masih terdiam. Jadi kamu harus kuat, tutup mata, tutup telinga, fokus saja ke hal-hal baik. Laki-laki itu kadang cuma butuh hiburan, tapi yang dia butuhin tetap rumah, tetap istri yang setia. Jangan bodoh Rania, kamu itu istrinya, kamu punya posisi. Jangan sampai karena emosi, posisi itu hilang. Malam itu, aku pulang ke kamar dengan mata basah dan hati hancur. Tapi anehnya, tidak ada air mata yang jatuh. Rasanya semua air mata sudah habis. Aku duduk di atas ranjang, melihat cermin besar di depanku dan bertanya pelan, "Apa kamu bahagia, Ran?" Cermin itu tak menjawab, tapi wajahku. Wajah perempuan lelah yang menahan luka dalam diam. Wajah perempuan yang dituntut kuat, padahal dalam hatinya sudah berkeping-keping. Besok paginya aku tetap bangun jam 5, tetap membuat sarapan, tetap menyetrika baju Arfan. Aku tetap tersenyum saat menyajikan teh untuk Bu Ratri, dan tetap menunduk hormat saat Arfan berangkat kerja, bersama HP-nya yang disimpan rapat-rapat. Hari-hari berikutnya aku lalui seperti itu, seperti robot, makan, bersih-bersih, senyum, diam. Di dalam rumah mewah itu, aku hidup sendirian. Tidak ada tempat bertanya, tidak ada tempat berbagi, bahkan kakakku sendiri tak pernah tahu aku sedang apa. Karena aku terlalu takut membuka aib, terlalu takut dibilang gagal jadi istri. Tapi semakin aku diam, semakin berani Arfan bermain api. Aku menemukan parfum wanita yang bukan milikku tersimpan di saku jaketnya. Aku mencium aroma sabun berbeda dari bajunya, dan suatu malam dia pulang pukul 2 dini hari dengan alasan mobil mogok. Padahal aku tahu mobil itu baru diservis seminggu lalu. Aku tak tahan, tapi aku tetap tidak meledak. Aku cuma duduk di teras, menatap bintang yang tak bersinar sambil memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Dan saat Arfan masuk, aku cuma tanya pelan, "Kamu sayang aku gak, Van?" Dia memandangku sejenak lalu duduk di sampingku, menghela nafas. "Kamu kenapa sih nanya yang aneh-aneh? Aku cuma mau tahu, kamu masih sayang gak?" Dia tak menjawab, lalu bangkit, masuk ke kamar, dan tidur. Tapi malam itu aku menangis, tapi bukan karena Arfan, tapi karena aku marah pada diriku sendiri yang terlalu takut kehilangan sesuatu yang bahkan sudah tidak mencintaiku. 2 hari kemudian, saat aku sedang membereskan cucian, aku melihat HP Arfan bergetar. Pesan dari nama yang disamarkan, ayam geprek. Isinya, "Sayang, kamu udah makan belum? Aku kangen." Tanganku gemetar, tapi aku tidak langsung menegurnya. Aku hanya diam, menyalin nomor itu, dan menyimpannya. Malam harinya, setelah semua tidur, aku menghubungi nomor itu dengan nomor baruku. Aku menyamar sebagai orang iseng,
Dan benar saja, wanita itu langsung menyapaku manja, mengira aku Arfan. Aku ajak dia bertemu, dia setuju. Hari itu juga, aku berdiri di depan sebuah kafe kecil, melihat wanita yang berambut panjang duduk sambil memainkan sedotan minuman. Dia manis, cantik, muda, dan terlihat tak bersalah. Aku duduk di meja yang tak jauh mengamati. Lalu tak lama, Arfan datang, tersenyum mencium tangan wanita itu. Dan saat itulah aku tahu bahwa semuanya benar, bahwa aku memang telah dikhianati. Tapi aku tak menangis, tidak, aku justru tersenyum, karena untuk pertama kalinya aku tidak lagi hidup dalam ilusi. Malam itu saat aku pulang ke rumah, aku naik ke kamar Bu Ratri, ku ketuk pintunya dengan tenang. Bu, saya sudah tahu semuanya. Arfan selingkuh, dan saya gak mau pura-pura lagi. Bu Ratri menatapku tajam seperti sedang menilai nyaliku. Kamu mau apa? Cerai? Malu Rania, kamu pikir cerai itu keren? Cerai itu aib. Kamu tega kasih malu keluarga kami? Aku menatap balik. Saya cuma mau keadilan. Saya gak mau hidup pura-pura lagi. Terserah kamu. Tapi ingat ya, kalau kamu cerai, kamu keluar dari rumah ini tanpa harta, tanpa kehormatan. Dan saya pastikan kamu gak akan dapat 1 rupiah pun dari Arfan. Aku terdiam. Tapi dalam hati aku tersenyum tipis. Karena malam itu, aku sudah menyiapkan sesuatu yang akan membuka semua mata. Aku sudah menyalakan perekam suara saat Bu Ratri berbicara barusan. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari semuanya. Setiap pagi, aku tetap menyajikan sarapan seperti biasa. Tetap mengiris tomat, menggoreng telur mata sapi, dan menyusun potongan buah ke dalam mangkuk kaca kesukaan Bu Ratri. Tanganku bekerja seperti biasa, tapi hatiku sudah bukan hati yang sama, sudah seperti kertas yang diremas dan dilempar begitu saja ke tong sampah. Terlihat utuh, tapi tak pernah bisa kembali seperti semula. Aku tetap mencuci baju Arfan, tetap menyetrika kemeja putihnya yang sekarang lebih sering dipakai ke kantor. Tetap memandangi punggungnya dari balik pintu setiap kali dia berangkat kerja, dan tetap pura-pura sibuk saat dia pulang malam dengan wajah kelelahan yang palsu. Aku tetap istri yang terlihat teladan, tapi itu hanya di permukaan. Di balik diamku, aku menyimpan luka yang tak bisa sembuh hanya dengan waktu. Aku mencoba menguatkan diri. Aku menulis catatan kecil di buku harian yang tersembunyi di bawah laci meja rias. Setiap malam aku tulis 1 kalimat yang membuatku tetap waras. Kalimat seperti, ini bukan salahmu Rania. Atau, kamu berhak bahagia meski mereka tak peduli. Aku tulis bukan untuk mengeluh, tapi untuk menjaga kewarasanku. Karena aku tahu, tak ada seorang pun di rumah ini yang akan menanyakan, apa kamu baik-baik saja? Sampai suatu malam ketika Arfan mandi dan lupa membawa HP-nya ke kamar mandi, aku menyalakan dan melihat notifikasi masuk. Layarnya menyala, nama yang muncul adalah Kiki. Diikuti 1 baris kalimat yang membuat kepalaku langsung panas. Sayang, kapan kita bisa jalan-jalan lagi berdua? Aku tidak tahu siapa Kiki, tapi aku tahu isi pesan itu lebih dari cukup untuk membuatku ingin berteriak. Tapi aku tak berteriak, aku malah menunduk lalu membawa HP itu ke meja rias, duduk diam, memandangi bayanganku di cermin, lalu masuk ke kamar mandi, menangis dalam diam. Menyalakan shower hanya untuk menyamarkan suara isakanku. Ku peluk tubuhku sendiri, ku dekap kedua lututku seolah sedang bicara pada seseorang sahabat yang tak pernah benar-benar ada.
Aku tak tahu berapa lama aku di sana, tapi saat pintu kamar mandi diketuk pelan, aku buru-buru mengusap air mata. Kubuka pintu dan kulihat Bu Ratri berdiri di sana dengan ekspresi datar seperti biasa. Saya sudah bilang, jangan usik Arfan. Kalau kamu tak tahan, kamu yang pergi. Aku berdiri membeku, ingin bertanya tapi lidahku keluh. Tapi akhirnya aku paksa suara itu keluar juga. Jadi saya yang harus pergi, meski saya istri sahnya. Iya, kalau kamu mau rumah ini tenang, kamu diam, bertahan, atau keluar. Aku hanya mengangguk, bukan karena setuju, tapi karena tidak punya energi untuk melawan. Bukan karena kalah, tapi karena tahu percuma saja menjelaskan luka kepada orang yang bahkan tidak mau melihat bahwa aku berdarah. Malam itu, aku duduk di ruang tamu. Lampu sudah padam semua. Hanya cahaya bulan dari jendela yang menyinari meja tempat aku biasa membaca. Di sana, aku menulis surat. Bukan surat untuk Arfan, tapi untuk diriku sendiri. Rania, kalau kamu tidak selemah itu, kamu bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Kamu akan buat mereka tahu siapa yang sebenarnya bertahan dan siapa yang akan kalah. Bukan sekarang, tapi nanti, saat semua kebenaran tak bisa lagi ditutup. Dan saat itu tiba, kamu tidak perlu menangis karena kamu sudah cukup menangis selama ini. Kertas itu kusimpan rapi, lalu kubaringkan tubuhku. Tapi malam itu aku tak benar-benar tidur. Aku hanya memejamkan mata berharap esok pagi bukan kelanjutan dari hari ini. Pagi harinya, aku mulai mengamati Arfan lebih teliti. Setiap gerak-geriknya, nada suaranya saat bicara di telepon, jadwalnya yang mulai sering berubah. Aku mulai menyimpan salinan pesan dari HP-nya setiap kali sempat. Kupotret diam-diam dengan HP-ku sendiri. Aku tidak tahu untuk apa, tapi naluriku bilang, ini semua akan berguna suatu saat nanti. Aku juga mulai mencari tahu siapa itu Kiki. Awalnya sulit, tapi satu petunjuk membawaku pada yang lain, dan akhirnya aku tahu. Kiki adalah rekan satu proyek Arfan, seorang wanita muda yang baru saja masuk ke divisi marketing 2 bulan lalu. Umurnya 24 tahun, belum menikah, cantik, aktif di media sosial, dan dari foto-foto yang ia unggah, ada satu hal yang membuatku ingin muntah. Arfan ada di banyak foto itu, walau hanya tampak separuh wajah atau sekilas bayangan. Tapi aku tahu itu dia. Kupelajari semua kegiatan mereka, lokasi pertemuan, sampai akhirnya satu sore aku diam-diam mengikuti Arfan. Aku naik ojek online, membawa masker dan topi, sembunyi dari balik kaca jendela kafe dan melihat mereka duduk berdua, tertawa, seperti pasangan muda yang baru saja jadian, seperti pasangan halal yang sedang jatuh cinta. Aku pulang dengan hati hampa, tapi kali ini aku tak menangis. Tidak, aku sudah melewati tahap itu. Sekarang yang ada hanyalah sunyi, dingin, dan rencana. Aku mulai menyusun catatan, menyimpan bukti-bukti kecil, seolah sedang membangun puzzle besar yang suatu hari akan kutunjukkan ke dunia. Tapi bukan sekarang, karena aku tahu belum saatnya. 3 minggu setelah hari ini, aku mendapat kabar yang membuatku tak bisa bernafas sejenak. Kabar itu datang dari Risa, teman lamaku yang bekerja di Dinas Catatan Sipil. Kami bertemu di minimarket secara tak sengaja. Setelah berbasa-basi sebentar, dia menatapku dengan canggung.
Ran, kamu nggak apa-apa ya kalau aku nanya sesuatu? Aku mengangguk pelan. Kamu lagi ada masalah rumah tangga ya? Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Kok nanya gitu? Dia tampak ragu. Soalnya, kemarin aku nginput data dari berkas nikah Siri. Nama Arfan ada di situ, sama cewek yang namanya Kiki. Dunia serasa terhenti. Mereka mau menikah. Aku hampir tak bisa berdiri tegak. Tapi aku paksakan tersenyum, pura-pura tak terkejut. Aku ucapkan terima kasih lalu pamit lebih dulu. Tapi begitu sampai di kamar malam itu, tubuhku gemetar. Arfan bukan hanya selingkuh, dia berniat menikahinya diam-diam. Dan saat aku cari tahu lebih jauh, ternyata Kiki sudah hamil. Tanganku bergetar saat membuka layar HP dan melihat foto USG yang diunggah Kiki di akun pribadinya dengan caption, "Anugerah terindah dari laki-laki yang tak pernah kutemui sebelumnya, tapi langsung jadi rumah." Aku membaca caption itu berulang kali. Anugerah, rumah. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang menghancurkan rumahku menyebut suamiku sebagai rumah miliknya? Malam itu aku tak tidur. Aku hanya duduk, memandangi langit-langit dan berkata dalam hati, "Kalian pikir aku lemah? Kalian pikir aku akan lari? Tidak, aku Rania. Aku tidak akan pergi sebelum kalian merasakan sendiri apa yang rasanya ditinggalkan." Dan malam itu, aku mulai membuka laptop. Kutulis satu persatu kesaksianku. Kurekam ulang semua suara-suara lama yang pernah kusembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin aku tak perlu menunggu lama. Waktu mereka akan datang, dan saat itu terjadi, aku akan siap menyambut kehancuran mereka. Aku duduk di teras belakang rumah sambil memandangi angin malam yang dingin dan menusuk kulit. Tapi dinginnya tak seberapa dibandingkan dengan rasa dingin yang kuterima dari rumah tanggaku sendiri. Aku menggenggam kertas putih dari temanku yang bekerja di catatan sipil. Tertulis jelas nama Arfan di sana bersama seorang wanita bernama Kania Maheswari. Usia kehamilan 3 bulan, status akan dinikahi Siri. Tanganku gemetar, tidak hanya karena marah, tapi juga karena tubuhku sudah terlalu sering menahan sakit. Mungkin kalau tubuh ini bisa bicara, ia akan menjerit, "Berhenti pura-pura kuat, Rania." Aku masuk ke kamar dengan nafas bergetar. Ku tarik nafas dalam-dalam, lalu kubuka pintu lemari kecil di samping ranjang. Ku keluarkan kotak kayu mungil berisi foto pernikahan kami. Aku menyentuh wajah Arfan di dalam foto itu. Wajah yang dulu begitu hangat menatapku, kini terasa asing, dingin, dan tak lagi mengenalku. Aku tak ingin menunggu lebih lama. Malam itu juga, saat dia pulang dari entah dari mana, aku duduk menunggunya di ruang tengah. Lampu remang-remang, wajahku tanpa senyum, tanganku menggenggam kertas itu. Arfan datang dengan langkah santai, seperti biasa. Tas kerjanya ditaruh di sofa, lalu melepas jam tangan. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. Aku tak menjawab, hanya menyerahkan kertas itu ke arahnya. Dia menatapnya sebentar. Ekspresinya tak kaget, tidak ada rasa bersalah. "Aku tahu semuanya," kataku pelan. Dia menunduk, lalu duduk di seberangku.
Rania, aku cuma manusia. Aku butuh kebahagiaan. Aku menahan nafas, mataku panas, tapi aku tak ingin menangis di depannya. Dan kamu, lanjutnya, terlalu diam, terlalu dingin. Aku capek. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena geli. Geli dengan alasannya, geli dengan kenyataan bahwa aku dianggap dingin hanya karena aku tidak menangis di hadapannya setiap hari. Dingin, ulangku. Kamu tahu kenapa aku diam, Van? Dia menatapku, tapi tak menjawab. Aku diam karena aku berusaha menjaga aibmu. Karena ibumu selalu bilang, jaga nama baik keluarga. Aku diam karena aku menahan semua sakit sendiri, agar kamu bisa tetap terlihat baik di mata orang lain. Arfan mengalihkan pandangan. Dia tahu aku tak berbohong. Lalu aku harus bagaimana, Van? Pergi? Cerai? Tanyaku. Belum sempat dia menjawab, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Bu Ratri muncul, mengenakan daster batik dan wajah penuh ketidaksenangan. Cerai itu memalukan, Rania, katanya tajam. Anak saya akan dihina kalau cerai. Kamu tetap di sini, tapi jangan ganggu kehidupan barunya. Aku tak percaya dengan telingaku sendiri. Aku bahkan tak tahu harus tertawa atau menangis. Jadi, saya harus tetap tinggal di rumah ini bersama kalian sambil pura-pura tidak tahu suami saya tidur dengan wanita lain. Suaraku meninggi tanpa sadar. Bu Ratri menatapku tajam. Kalau kamu pintar, kamu diam. Kamu tetap jadi istri sah. Tapi jangan rebut perhatian Arfan. Biarkan dia bahagia dengan yang satunya. Kamu tetap di sini, asal tahu tempat. Hatiku mencelos. Dunia seakan runtuh malam itu. Aku bukan lagi seorang istri. Aku hanya boneka pajangan, simbol legalitas yang tak punya suara. Aku masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Kututup pintu. Kududukan diriku di depan cermin. Kupandangi wajahku yang pucat, mata yang bengkak, dan bibir yang sudah kehilangan senyum. Apa aku harus bertahan? Untuk apa? Untuk siapa? Malam itu aku menulis lagi di buku kecilku. Rania, kamu sudah sampai di batasmu. Kamu bukan perempuan bodoh, tapi kamu sedang dikelilingi oleh orang-orang yang menganggapmu lemah. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Keesokan harinya aku bangun lebih awal, masak sarapan seperti biasa, menyeduh kopi kesukaan Arfan, tapi tidak seperti biasanya. Aku menatapnya lekat-lekat saat dia duduk di meja makan. Aku akan tetap tinggal di rumah ini, kataku pelan. Arfan menatapku heran. Tapi bukan untuk jadi boneka, Van. Bukan untuk dia melihatmu bermain-main dengan wanita lain. Aku akan jadi istri yang baik, tapi kamu juga akan tahu apa artinya menyakiti perempuan yang sudah memberimu segalanya. Dia tak menjawab. Tapi dari sorot matanya, aku tahu dia mulai takut. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan senyuman yang dibuat-buat. Di depan Bu Ratri, aku tetap melayani Arfan. Di depan keluarga, aku tetap terlihat harmonis. Tapi diam-diam, aku mengumpulkan bukti, foto, rekaman suara, bahkan pengakuan dari orang-orang yang tahu hubungan mereka. Aku mendatangi bidan yang memeriksa kehamilan Kania dengan alasan sederhana. Aku mendapatkan salinan hasil cek kehamilan itu, lalu diam-diam aku simpan semua di flash disk kecil yang kuselipkan di dalam kalungku. Aku tahu hari pengkhianatan mereka akan datang, dan aku akan ada di sana bukan sebagai korban, tapi saksi yang akan bicara di saat yang tepat.
Tapi yang tak kuduga, malam itu aku menemukan sesuatu yang membuatku terdiam. Aku sedang merapikan kertas-kertas lama di laci Arfan. Ketika sebuah amplop jatuh ke lantai, kubuka perlahan. Isinya surat pengunduran diri. Dengan ini, saya, Arfan Dwi Wijaya, menyatakan mengundurkan diri dari jabatan kepala cabang. Aku tercekat. Di belakang surat itu ada selembar dokumen pembatalan kredit rumah. Status ditolak. Dadaku sesak. Arfan tak hanya menyakitiku, dia juga sudah hampir menghancurkan masa depan kami. Dan di ujung amplop itu ada selembar foto lama. Foto Arfan dan Kania berdua di sebuah taman tahun 2017. Tahun itu adalah tahun kami menikah. Aku terduduk di lantai. Jadi, ini bukan perselingkuhan biasa. Kania bukan wanita baru dalam hidup Arfan. Dia adalah cinta lama yang tak pernah benar-benar pergi. Dan aku hanya orang ketiga di pernikahanku sendiri. Aku tak mau lagi diam. Cukup sudah bertahun-tahun aku menyimpan semuanya sendiri. Berpura-pura baik-baik saja, menahan air mata agar tidak tumpah di depan orang yang bahkan tak peduli. Kini, kalau aku terus diam, aku bukan hanya kehilangan harga diri, aku juga kehilangan hidupku. Malam itu, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, aku pasang satu alat kecil yang dibelikan temanku. Sebuah perekam suara mini, tak lebih besar dari koin. Ku taruh di bawah meja makan, tempat Arfan dan Bu Ratri sering berbincang panjang. Satu lagi kuletakkan di ruang tamu, tersembunyi di balik vas bunga. Dan yang terakhir, ku taruh di saku jas kerja Arfan yang selalu ia pakai saat telepon dengan Kania. Selama 2 minggu, aku merekam semuanya. Suara mereka, rencana pernikahan siri, obrolan mereka tentang aku, tentang bagaimana aku dianggap tak punya arti, dianggap batu sandungan. Bahkan ada satu malam ketika Bu Ratri berkata dengan lantang bahwa jika aku benar-benar pergi, itu akan menjadi jalan mulus bagi anaknya untuk hidup bebas. Aku menangis malam itu, tapi bukan karena sakit hati. Aku menangis karena lega, karena akhirnya aku punya bukti. Aku tidak lagi gila sendirian, aku tidak lagi menyimpan semuanya tanpa saksi. Semua file rekaman itu aku edit sedikit. Kupotong bagian-bagian yang tidak penting dan ku beri judul Istri Sah yang Dipaksa Diam, Kisah Nyata. Lalu secara anonim aku unggah ke sebuah forum besar tempat para perempuan berbagi kisah rumah tangga mereka. Aku tulis narasi singkat, penuh emosi tapi tetap sopan. Aku tidak menyebut namaku, tidak menampilkan wajahku, tapi suara Arfan dan ibunya jelas terdengar. Bahkan suara detak jam dinding di ruang makan rumah kami masih terekam. Aku tidak menyangka efeknya akan sebesar itu. Dalam 3 hari, video itu viral, diserbu komentar, dibagikan ribuan kali, bahkan masuk ke akun-akun aktivis perempuan dan media lokal. Banyak orang mencoba menebak siapa tokohnya, tapi aku tetap diam. Aku hanya duduk di pojok kamar, memeluk diriku sendiri, menatap layar HP yang terus-terusan berbunyi karena notifikasi. Arfan mulai gelisah. Dia masuk rumah malam itu dengan wajah merah dan keringat dingin. HP-nya ditelepon berkali-kali. Dia marah-marah ke seseorang di seberang sana. "Apa-apaan ini? Siapa yang menyebar?" bentaknya. Aku duduk di kursi makan, menyendok nasi perlahan, tenang, tidak bicara. "Kamu yang menyebar?" tanyanya tajam. Aku menatapnya datar. "Kalau bukan kamu yang merasa melakukan, kenapa harus takut?"
Dia terdiam, tatapannya berubah. 1 minggu setelah itu, Arfan dicopot dari jabatannya sebagai kepala cabang. Pihak perusahaan bilang terlalu banyak tekanan dari luar, reputasi perusahaan jadi buruk. Arfan marah, stres, dan mulai menyalahkan semua orang. Sementara itu, Bu Ratri mulai jarang keluar kamar. Banyak tetangga mulai berbisik-bisik. Diundang arisan, tak ada lagi yang menyapa hangat. Bahkan teman-temannya perlahan menjauh. Aku masih ingat hari ketika dia jatuh di dapur, menggenggam dada, dan dilarikan ke rumah sakit. Serangan jantung ringan, kata dokter, karena stres yang berlebihan. Aku ikut menunggui. Aku duduk di bangku rumah sakit selama 2 hari. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku manusia dan karena Bu Ratri, meskipun sudah menyakitiku, tetaplah ibu dari suamiku. Dan Kania, wanita itu pergi, menghilang, bahkan tanpa pesan. Kata teman Arfan, Kania ternyata baru tahu bahwa Arfan sedang dibebani banyak hutang. Rumah hampir disita, dan dia sebenarnya sudah tidak punya apa-apa. Kania merasa tertipu. Mungkin selama ini dia hanya jatuh cinta pada versi ideal Arfan yang tak nyata. Dan ketika kenyataan datang, dia memilih mundur. Satu persatu mereka runtuh. Dan aku tak menangis, aku tak meraung. Aku hanya menyiapkan koper kecil, lalu menulis sebuah surat yang kutaruh di atas meja ruang tengah. Kepada Arfan. Terima kasih telah mengajariku cara mencintai diriku sendiri. Terima kasih telah menghancurkan aku, agar aku bisa bangkit lebih kuat. Dan terima kasih sudah membuatku sadar bahwa aku pantas bahagia, walau bukan bersamamu. Aku pergi bukan dengan emosi, tapi dengan kepala tegak, dengan langkah ringan, dengan hati yang utuh. Meskipun pernah hancur berkali-kali, aku pindah ke kota lain, tinggal di rumah kecil yang kusewa dekat taman. Setiap pagi aku menyiram bunga di halaman. Setiap malam aku membaca buku, menulis diari, dan kadang menangis pelan. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena bersyukur, karena aku masih hidup, karena aku tidak menyerah. Perlahan, aku mulai membangun komunitas kecil. Aku mulai menulis blog tentang penyintas rumah tangga beracun, tentang bagaimana bangkit, tentang bagaimana tetap waras meski disakiti. Tulisan-tulisanku mulai banyak dibaca. Banyak yang mengirim email, DM, minta konsultasi. 1 tahun setelah kepergianku, aku resmi membuka layanan konseling gratis untuk para perempuan yang sedang berada di posisi sepertiku dulu. Aku mendengar cerita mereka, menyeka air mata mereka, dan menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri. Aku tak menyimpan dendam pada Arfan, tak juga pada Bu Ratri. Aku hanya menyimpan pelajaran bahwa cinta itu bukan tentang bertahan mati-matian untuk orang yang tak pernah melihatmu. Bahwa bahagia bukan soal rumah besar, foto pernikahan, atau status sah di KTP. Bahagia itu ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa tangisan dalam hati. Hari ini aku duduk di bangku taman menatap anak-anak kecil berlarian. Seseorang duduk di sebelahku, seorang perempuan muda, mata sembab, menggenggam surat cerai. Aku tersenyum padanya, menyentuh tangannya pelan. Kamu akan baik-baik saja, kataku. Percayalah, kamu akan baik-baik saja. Karena aku pernah di titik paling gelap, dan kini aku berdiri di tempat yang terang. Aku pulih, aku utuh, dan aku bahagia. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan ceritanya
dari channel Cinta Tanpa Izin yang selalu membawakan cerita novel romantis langsung tamat yang bikin baper, bikin sedih, dan pastinya membuat meneteskan air mata. Jika kalian tidak ingin ketinggalan update selanjutnya cerita romantis dari channel Cinta Tanpa Izin, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.